Oke, kali ini kita bakal ngebahas toolkit. Toolkit ini alat buat ngebongkar CG atau ya perangkat alat bongkar CG lah gitu. Nah, ini toolkit biasanya kalian dapetin kalau kalian beli CG baru. Nah, kayak gini. Ini dia, masih dalam runner toolkitnya. Ini CG baru yang belum dirakit, jadi biasanya kalian pasti dapat ini. Jadi kalau kalian beli second, beli yang bekas itu biasanya kalian gak dapat ini, kecuali kalian minta gitu, mas toolkitnya dong kalau ada. Tapi jarang yang punya, kecuali mereka beli dari baru. Nah, toolkit ini beda buat CG WSO sama CG Nitro, itu beda toolkitnya. Untuk CG WSO ini dia lebih pendek bagian ininya, sedangkan Nitro lebih lebar. Oke, ini fisiknya udah kelihatan ya. Yang putih ini punya WSO. Jadi ininya juga lebih lebar, dia lebih lebar ininya. Buat si nyongkel ini bagian ini buat nyongkel VW sama RW, bagian ini. Nah, bagian ini buat nyongkel roda. Kalau buat bagian nyongkel rodanya hampir bisa dibilang sama ya, cuma emang agak beda dikit. Bagian ini ada bagian masuk, kayaknya ini masuk buat asnya deh. Sama, nah ini juga ada lubang buat gantungan. Jadi kalau kalian buat aksesoris gantungan kunci ini bisa. Biasanya juga para fighter jadiin satun sama kunci motor atau kunci mobil. Jadi mereka nggak bakalan lupa ini ada di mana gitu kan. Nah, ada satu lagi, ini dari VW Back Caliber. Ini ada di optional partnya, dia di dalam runnernya ini ada. Jujur sih gue lebih simple yang ini ya, soalnya nggak ribet gitu tuh, cuma emang miring aja gitu ya. Biasanya juga bisa sih pakai obeng minus gitu atau obeng ya bahan metal lainnya yang bisa dimasukin gitu, tapi gue pribadi kayaknya bakal ngerusak VW-nya gitu. Terlebih besi itu kan pasti bakal, si plastik nih bakalan kalah, pasti bakalan lecet gitu kan. Nah, cara pakainya ini yang MVTD ya, ini yang WSO. Kita coba di sasis MVTD. Ini cara bukanya kayak gini. Ini khusus buat WSO nya ya. Cara bukanya ini, masukin. Jadi kita tinggal dorong aja, masukin di celah ini, kan ada celah di sini. Kita tinggal masukin aja, dorong. Atau dari samping sini dikit. Pokoknya kita nemuin celah, kita dorong. Tuh lepas. Tinggal kita tarik. Jadi pakai toolkit ini meminimalisir kayak pengait ini patah gitu. Soalnya kalau kalian tiba-tiba tarik kayak gini, biasanya kan kalau tanpa toolkit tarik aja kayak gitu, tiba-tiba ini nanti bisa patah pengait ini. Bagian RW juga sama, ada celah di sini, tinggal kita masukin, dorong. Oke, udah langsung kebuka. Jadi tinggal ditarik aja dikit. Jadi nggak ada ceritanya ini bakalan patah gitu tuh. Terus juga pengaitnya kadang kalau misalnya kalian langsung tarik, pengait ini atas bawah ini kadang bisa patah juga. Nah, ini untuk bagian wheelnya, bagian roda. Jadi kalau kalian mau lepas roda kayak gini, masukin, dan tinggal didorong. Sama sebelahnya juga, tinggal dimasukin aja. Jadi dia nanti asnya masuk di dalam sini ya, kayak gini. Tinggal didorong. Pokoknya tool ini bisa ngebongkar sampai full ya, ngebongkar full semuanya, bisa dibuka. Ini tinggal ditarik-tarik. Nah, termasuk pengait samping ini juga, lepas dulu covernya. Pengait samping ini tinggal kalian masukin aja bagian sini. Karena ini emang terlalu tebel ya, gua rasa mungkin pakai yang ini, yang kecil. Jadi tinggal lu dorong aja nih. Oke, pas. Jadi meminimalisir bakal patah, pengait patah tuh diminimalisir. Nah, bagian ini juga bisa dibuka. Jadi tinggal kalian nih, ini tinggal tarik dikit ke bawah, ini masukin, tinggal puter.
anjir susah bagian ini. Oke, ini udah kebuka ya. Nah, toolkit yang ini itu nggak bisa kita pakai di sini, di nitro. Ini sasis nitro ya, ini CG nitro. Soalnya pengait yang ini kan ini lebih lebar ya, bagian ini lebih lebar, sedangkan yang WSO ini lebih kecil, jadi dia nggak bisa masuk ke sini gitu. Jadi kalau punya pengait toolkit punya WSO ini kita nggak bisa pakai di nitro gitu, hampir semua nggak bisa kita buka, paling cuma bisa buka roda atau kita buka pengait yang ini cover pengait sasisnya gitu. Tapi kalau buat buka VW agak susah, makanya ini pakai yang nitro. Yang nitro lebih emang udah didesain khusus buat nitronya sendiri, jadi tinggal kita bongkar sama kita masukin pas ya, kita masukin terus kita tekan. Jadi kayak dongkrak gitu ya, atau kita sebut dongkrak aja deh biar agak lucu daripada toolkit. Ini dongkrak tuh kan, udah langsung lepas. Kita ulangin lagi. Sorry. Oke, tinggal masukin. Mau gini atau gini juga nggak apa-apa, tapi kayak gini deh. Soalnya ini miringnya sama tuh bagian sasisnya ya. Jadi tinggal kita dongkrak, agak dorong ke belakang dikit. Oke, udah langsung lepas. Nah, ini untuk nyopot iot juga lebih gampang ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyopot iot atau ganti bongkar iot belakang ini juga bisa dipakai nih yang nitro. Tinggal kalian dorong sama kayak yang tadi. Bagian sini udah kebuka kan? Ini nggak sampai lepas. Tinggal dorong ke sini. Sorry. Oke, bagian sini aja deh. Nah, kebuka. Ini bagian samping tinggal kita giniin aja. Lepas armnya dari pengaitnya. Udah, tinggal buka ini. Sama kayak VW. Udah, tinggal buka pengait sampingnya. Sorry. Pengait samping. Voilà. Nah, ini buat buka baterai box juga bisa kalau emang pakai toolkit semua. Jadi tinggal bagian sini ini pakai ini soalnya lebih tipis. Sampai ini juga bisa kebuka bagian tutup baterai box, pengait on off nya. Ini tinggal didorong dikit bagian pengait sampingnya. Oke, copot. Jujur sih gue lebih prefer yang nitro ya gitu, soalnya kalau yang nitro ini kalian bisa pakai ke sasis yang WSO. Apa nih? Bentar, gue rakit dulu. Oke, udah rapi, udah dipasang semua. Nah, ini tadi yang punya nitro kan dia pas sini ya. Kita coba ke WSO. Muat dong, sama. Ini bisa dipakai di WSO. Soalnya emang lebarnya sama aja sih. Tinggal masukin samping dari sela. Ini juga sama dari bagian belakangnya. Bagian RW ya. Tinggal masukin aja dari selanya. Bisa kebuka ya. Nah, itu kelebihan punya punya dongkrak yang nitro. Jadi di sini ada tulisannya GVT. Nah, kalau punya WSO nggak ada, polos. Nah, sekarang kita bahas yang ini punya Bacalibur ya, bawaan Bacalibur. Jujur gue pribadi lebih simple yang ini ya, soalnya walaupun emang satu kayak gini, ini tinggal masukin dari sampingnya lagi. Oke, kebuka. Sama ini juga di bagian belakang emang 11-11 sih, tinggal masukin dongkrak. Oke, ini udah lepas juga.
Yang buat ke nitro ini juga sama, tinggal masukin celahnya sebelah langsung kebuka. Ini juga sama, kalian kalau mau buka roda ini juga sama, buka roda ini mungkin tinggal masukin gini aja. Jadi yang kita masukinnya nggak sampai ke ini ya, sampai kena as, mungkin kayak yang kena rodanya, ke rodanya langsung. Ini ke roda, tinggal masuk sini, tinggal kita dorong dongkrak, langsung lepas. Nah, karena semua orang nggak punya beli VW Bek-Kalibur yang masih baru, kita bikinnya itu dari bekas sikat gigi yang udah bekas, nggak kepake, dipotong. Nah, ini hasilnya, ini barusan bikin, ini hasilnya, ini sama. Jadi bagian depannya ini ujungnya dibikin lebih lancip, terus juga buat kemiringannya ini 30 derajat. Ini 30 derajat. Oke, kelihatan 30 derajat. Oke, 30 derajat. Nah, ini juga sama, ini udah gua setting buat miring 30 derajat. Oke ya, ini agak jelek sih, udah si busurnya, ini aja. Oke, agak lebih landai ya miringnya, nggak masalah. Jadi cara bikinnya gampang, ini tinggal lu potong, pakai gergaji atau pakai gerinda terserah. Udah potong, tinggal kita trim miring. Nah, biar kalian enak, kalau kalian punya yang sama formula, ini tinggal kasih jarak 12 mili, 1 cm lebih. Jadi kalian kalau nggak punya busur atau nggak punya apa ya namanya, yang ini sama buat kalian cocokin. Nah, dan kalian punya sikat gigi formula yang bekas, tinggal ini nih, tinggal kalian ratain dulu bekas potongannya, soalnya emang nggak rata. Oke, kalau udah rata kita kasih jarak 12 mili. Kalian bisa pakai penggaris 12 mili. Ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kalian sendiri lihat pakai penggaris ada, nanti kita marking di sini. Ini 12 mili. 12 mili. Nah, untuk ngetrimnya biar miring, kita pakai amplas aja. Ini amplas yang paling kasar ya, meteran biasanya gue beli. Ini kalau semeter di sini tuh cuma 6.000. Kalian bisa beli setengah, jadi cuma 3 ribuan. Ini yang halusnya, jadi tinggal kalian amplas aja pakai yang kasar. Terus sampai miringnya dari ujung sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini, sampai markingan yang ini. Kalau udah yang pakai kasar, nanti pakai yang halus
buat lebih ngedetailin ya, buat lebih detail. Tadi kan nih, oke, ini kasar kan, ini kasar, lihat baretannya banyak. Nah, kita halusin pakai yang bagian yang halusnya. Nah, ini agak halus. Kalau kalian pengen lebih halus lagi, itu bisa pakai amplas kertas. Mana amplas kertas? Anjir, nggak ada. Oke, ini amplas kertas. Ini yang ukuran 2000. Tinggal kalian halusin lagi. Halusin terus sampai halus benar-benar. Terakhir kalian gosok di kertas biar lebih halus lagi. Ini kertas, kalau udah agak halus kan gosok-gosok aja, nanti hasilnya jadinya kayak gini. Gue males ya kalau misalnya bikin video cuma ngamplas doang dari awal sampai akhir. Kalau udah mengerti lah ya. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ya nggak terlalu halus sih, tapi lumayan lah. Ini ada agak baret-baret karena emang terlalu dalam tadi, mikirnya terlalu kuat amplasnya. Ini sama juga fungsinya, sama ini sama percis, cuma lebih estetik dan nggak butuh biaya atau nggak perlu nyari VW Excalibur yang masih baru. Cara pakainya sama, tinggal lu masukin sebelah sini, tinggal lu dorong, sebelahnya juga udah kebuka, sama bagian sini juga. Pokoknya kalian juga ini harus hati-hati ya, karena emang posisinya ini lebih panjang, si gagangnya. Jadi tenaga itu meskipun kalian pakainya sedikit, tenaganya lebih kuat, jadi lebih ada potensi buat matahin pengaitnya. Jadi kalian cukup hati-hati aja pakai tenaga yang lebih sedikit. Kayak dongkrak gitu, pengungkit, walaupun kalian dikit geraknya tapi bisa angkat mobil, ini sama prinsipnya. Tinggal kalian masukin sebelah sini. Oke, sebelahnya juga kalau emang belum kebuka udah langsung lepas, sebelahnya juga sama. Oke, kebuka. Ini lebih estetik ya, tinggal kalian ini formulanya kalian amplas aja lah, atau kalian pakai thinner ya buat ngilangin catnya. Kayak ini bisa hilang pakai thinner. Udah tinggal gantungin di gantungan kunci, gantungan motor, atau kalian gantungan apapun. Nah, ada satu lagi, ini gue bikin dari kartu perdana HP ya, atau kalian kalau nyari kartu perdana susah mungkin lebih pakai plaplet. Ini nanti gue sertain di link atau di deskripsi nanti polanya, jadi kalian bisa motong ikutin polanya. Kalau pakai plaplet gue saranin pakai yang 1 mili, tapi kalian harus digabungin, jadi ada dua lapis. Kalau pakai yang 2 mili langsung kayaknya gue nggak terlalu yakin, takutnya malah nanti bagian sininya lembek, atau jadi kalian ketika pakai kayak gini langsung bukannya lepas malah ininya lentur. Jadi kalau misalnya 2 lapis atau 3 lapis itu plapet yang 1 mili kayak prinsip apa ya, lidi. Kalau satu lapis lidi gampang dipatahin. Nah, kalau berlapis-lapis itu dia lebih kuat. Ini gue moldnya atau nyetaknya pakai pakai dongkrak yang buat GVT sama. Jadi kalian bisa makainya nanti buat di sasis WSO atau sasis VT. Oh, kalau buat VT juga ini bisa banget, bisa dipakai. Ini semua bisa dipakai di VT. Ini juga sama, caranya hampir sama kok. Ini buat buka tinggal lu masukin aja di sini. Oke, kebuka. Jadi kalau pakai toolkit juga minimalisir patah bagian ini. Kadang kalau pakai tangan kan ngebukanya terlalu kenceng gitu, tau-tau udah patah aja tanpa kita sadarin. Jadi kalau pakai jari itu lebih risih, lebih beresiko buat patah.
tapi kalau pakai toolkit enggak. Oke, sama bagian ini juga kalau kalian males pengen pakai toolkit udah kebuka. Lepas roda juga sama, ini juga sama bisa. Jadi yang lu incer bagian nih, ini kan ada kayak apa ya, jari-jarinya ya, jari-jarinya yang lu dorong, jari-jarinya yang didorong. Oke, udah kebuka. Jadi kalau buka sasis VT agak diangkat dikit, masukin, langsung kebuka. Bagian sampingnya juga sama. Oke, segitu aja cukup buat toolkitnya. Jadi kalian bisa lebih aman buat bongkar-bongkarnya, jadi nggak, pengaitnya nggak banyak yang patah. Oke, segitu aja. Oh oke, gue lupa. Ini kalau kalian mau bikin yang sama kayak gini, ini gua pakai akrilik ya, tapi kalian kalau misalnya pakai bahan yang lain atau papan, itu sih amplasnya ini tinggal lu kasih double tip aja, double tip. Jadi kalau misalnya ini habis, kalau udah nggak ada amplasnya ini, kalian bisa buang bagian ini, tempel double tip lagi, tempel amplas yang baru. Jadi ini kalau kalian mau cari rata, ini rata banget dibandingkan kalian taruh di semen terus kalian amplasin. Itu kadang semen juga emang nggak terlalu rata ya. Oke, segitu aja, terima kasih. Tool ini juga bisa buat buka disk iot. Jadi kalau kalian mau buka, ini ada pengait ya. Jadi kalau buka, gua saranin posisi pengait tuh kayak gini. Jadi ketika kalian buka iotnya, disknya, ini tinggal kita masukin dari sini. Nah, bagian pengait ini kanan kirinya menyempit bareng. Ketika masukin mau buka, lihat tuh menyempit bareng, tinggal kita dorong udah langsung kebuka. Itu lebih aman buat pengaitnya. Kalau pengaitnya kayak gini, sebenarnya kalau buat bandai pribadi sih gua rasa kuat ya. Jadi kalau misalnya kalian buka dengan posisi pengaitnya kayak gini, pengait disknya, itu yang bakal menyempit atau yang bakal nerima stres itu cuma bagian ini doang. Oke, tuh kalian lihat ya, ini cuma bagian yang paling belakang ini aja yang menyempit, jadi lebih rawan patah. Kalau buat pasang sih bebas ya. Nah, kalau buat buka pakai ini, coba, gue belum pernah nyoba sih, harusnya bisa. Oke, bisa.